tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Yang malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk menuju negeri Syam. Maka turunlah di situ Nabi Isa alaihi salatu wasallam dan Imam Mahdi al-Muntazar. Imam Mahdi yang kemudian ditunggu-tunggu di akhir zaman. Singkat cerita, ketika kaum muslimin bersama Imam Mahdi sudah siap-siap untuk melakukan sholat subuh berjamaah di Baitul Maqdis, muncul seorang laki-laki yang diimani oleh seluruh kaum muslimin, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, sampai-sampai para sahabat kemudian tercengang, sambil kemudian mereka terheran-heran terhadap apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba li ardus syami, tuba li ardus syami, tuba li ardus syami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbahagialah bagi penduduk negeri Syam, berbahagialah penduduk negeri Syam, berbahagialah bagi penduduk negeri Syam. Maka para sahabat yang hadir pada saat itu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kalimat yang sama sebanyak 3 kali. Para ulama kemudian memberikan penjelasan, ini sesungguhnya kalimat Nabi yang cukup serius. Maka para sahabat kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud dengan Ardus Syam? Dan siapa mereka ya Rasulullah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri Syam yang kemudian disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 abad tahun yang lalu, hari ini sudah menjadi beberapa negara. Satu, di sana ada Palestina. 2, di sana ada Yordania. 3, di sana ada Lebanon. Dan keempat, di sana ada Suriah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan pertanyaannya. Li ayyi dzalika ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan Ahlus Syam? Ada apa dengan penduduk negerinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna malaikatur rahmah basitun ajaniyata 'alaiha. Karena sesungguhnya malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yang memberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghamparkan sayapnya bagi penduduk negeri Syam.
Pertanyaannya, kenapa tidak kemudian ke negeri-negeri yang lain? Ke negeri-negeri di setangganya, negeri-negeri di belahan dunia lainnya. Tetapi kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kemudian menyebutkan Ardus Syami? Sehingga para ulama kemudian menyebutkan disitulah ada keutamaan dan keistimewaan negeri Syam dan penduduknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Abu Hamzah Al-Gharib kemudian menulis sebuah kitab Fadailus Syami wa Ahlihi, yang artinya adalah keutamaan negeri Syam dan penduduknya. Ada 20 alasan kemudian kenapa kemudian Nabi SAW menunjuk negeri Syam. Dari 20 alasan itu ada beberapa yang kemudian kita bisa ungkap dalam waktu yang singkat ini. Pertama, kata Abu Hamzah Al-Gharib, Ardus Syami Ardul Anbiya wal Mursalin. Negeri Syam itu adalah negerinya para nabi dan para rasul. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sebagian para sahabat, kam adadul anbiya wal mursalin, berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas menjawab dalam hadisnya, ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib diimani dalam Quran. Ada yang kemudian disebutkan namanya dan ada pula yang tidak disebutkan namanya. Mari kita lihat catatan sejarahnya. Bagaimana para nabi, para rasul kemudian mereka datang. Bahkan mereka hidup, tumbuh besar, kemudian berdakwah ke bumi Syam. Kalau kita tarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, dan diakui oleh 3 agama besar, disebut dengan 3 agama samawi, yaitu Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian dibesarkan di Babilonia oleh Azar, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Kemudian nanti menyunting sepupunya yang bernama Sarah. Kemudian berdakwah kepada orang yang paling jahat pada saat itu. Seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ada 4 raja yang pernah menguasai seluruh permukaan dunia. 2 muslim, 2 kafir. Muslim yang pertama adalah Dzulqarnain. Muslim yang kedua adalah Sulaiman. Kafir yang pertama adalah Namrud. Dan kafir yang kedua adalah Bukhtun Nasr di zaman Nabi Zakaria. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika didakwahkan kepada Namrud, maka apa yang terjadi? Maka Nabi Ibrahim kemudian diburu, dikejar, kemudian dilempar ke api. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan orang yang beriman pada saat yang bersama itu, Sarah bersama keponakannya yang bernama Lut, untuk pergi ke bumi Palestina, untuk pergi ke bumi Syam dari arah selatan menuju arah barat. Kemudian dari arah Palestina menuju ke bumi Qibtiyah yang disebut hari ini dengan Mesir. Disitulah kemudian mendapatkan istri yang kedua, yaitu Hajar, yang akan melahirkan seorang nabi yang agung, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika sudah mulai lahir di bumi Palestina, kemudian ada kecemburuan dari istri pertama, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Ibrahim untuk menuju sebuah negeri, yang negeri itu nanti menjadi destinasi umat manusia di akhir zaman. Inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baital muharram. Di mana itu?
di Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian menyeru perintah Allah Subhanahu wa taala dan menaruh kemudian anaknya bersama istrinya di tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada makanan, di situ hanya ada Baitullah. Maka Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan begitu saja. Hanya satu kalimat yang kemudian dipertanyakan oleh Siti Hajar. Apa itu Allahu amarka bihadza? Maka dari situlah kemudian kita mengenal ada syariat haji, ada syariat umrah yang lahir dari keluarga yang begitu mulia ini. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan dan bercerita kepada para sahabat, ketika Nabi Ibrahim pulang ke negeri Palestina, kemudian disitulah kemudian Sarah nanti akan melahirkan seorang nabi yang disebut dengan Nabi Ishak. Dan Ishak ini akan melahirkan dua putra yang disebut dengan Yakub dan Al-Aish. Al-Aish itulah yang kemudian nanti pergi ke Irak yang akan melahirkan, di situ ada Nabi Ayub, di situ ada Nabi Dzulqarnain dan seterusnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Yakub ini atau yang disebut gelarnya dengan Israel, memiliki 4 istri dan memiliki 12 anak. Di antara anak-anak mereka atau anak Nabi Yakub ini ada yang disebut dengan Lewi, yang disebut dengan bangsa Lewa, yang akan melahirkan Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang mendapatkan Taurat. Di situ ada Nabi Harun dan di situ nanti ada Imran. Kemudian ada Yusuf, seorang nabi yang begitu luar biasa dalam catatan sejarah Bani Israel, yang kemudian tinggal di tengah-tengah kerajaan Mesir pada saat itu. Kemudian di situ akan melahirkan seorang nabi dari tulang sulbinya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di situ adalah Ilyas. Kemudian ada Bunyamin, salah satu daripada anak Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, yang akan melahirkan nabi yang ditelan ikan, yaitu Nabi Yunus ketika berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian ada Dan, ada Nafleti, ada Zabalun, dan kemudian ada nanti Yahuda yang akan melahirkan generasi-generasi yang sangat kontroversi dalam catatan sejarah manusia. Dari sanalah kemudian muncul raja-raja. Di antaranya adalah Raja Jalut yang berkuasa yang begitu zalim kepada masyarakat Bani Israel pada saat yang bersamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tandingkan dia dengan seorang raja yang sangat adil dari bangsa Lewi. Yang Lewi ini nanti akan melahirkan seorang raja yang begitu hebat. Siapa dia? Talut Malika, kata Quran. Talut inilah yang kemudian nanti memberikan pernyataan secara tegas, siapa yang mampu mengalahkan Jalut, maka saya akan menikahi dengan salah satu putriku. Maka ada seorang anak muda datang kepada Talut kemudian mengatakan, saya mampu mengalahkan Jalut. Dialah nabi dan rasul yang akan mendapatkan Zabur di pada akhirnya, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Dari pernikahannya Daud dengan anaknya Jalut, dengan anaknya Talut, maka lahirlah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Dari tulang sulbi Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam muncullah Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria ini dalam catatan sejarahnya sudah begitu lama menikah dengan ahli sobat yang kemudian wasta'ala ra'syu syaibah, sampai rambutnya memutih, belum juga punya anak. Sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'ala ra'syu syaibah, sampai rambutnya memutih. Berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, belum juga punya anak. Sampai Allah takdirkan memiliki anak, disebut anaknya kemudian disebut dengan Yahya. Quran menyebutkan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. 3 bulan menjelang lahirnya Nabi Yahya, muncul setelahnya ada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dari Siti Maryam, dari ayahnya Imran, dari istrinya Hanna dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, di antaranya juga ada Nabi Syuaib dan ada nabi-nabi yang hidup pada saat itu, mereka semuanya pernah tinggal di bumi Palestina. Maka tidak heran kemudian kalau ulama mengatakan Ardus Syami
ardul anbiya wal mursalin, negeri Syam itu adalah negerinya para nabi dan para rasul. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, pada saat yang bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani seluruh para nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib diimani dalam Quran, semuanya ikut di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba li ardusyami. Alasan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak alasan adalah ya'ti masihid dajjal min qibal Uhudin. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Imam Ahmad yang cukup panjang, nanti Dajjal akan muncul di akhir zaman dari sebelah timur Gunung Uhud yang panjangnya 7 km dan akan mengguncangkan kota Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Yang malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk menuju negeri Syam. Maka turunlah di situ Nabi Isa alaihi salatu wasallam dan Imam Mahdi al-Muntadhar. Imam Mahdi yang kemudian ditunggu-tunggu di akhir zaman. Singkat cerita, ketika kaum muslimin bersama Imam Mahdi sudah siap-siap untuk melakukan sholat subuh berjamaah di Baitul Maqdis, muncul seorang laki-laki yang diimani oleh seluruh kaum muslimin, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika mereka sudah selesai sholat subuh berjamaah, wa fataha Baitul Maqdis, maka dibuka Baitul Maqdis. Sudah ada 70.000 orang-orang Yahudi Asfahan, berasal dari Asfahan, kemudian dikomandai oleh Dajjal yang kemudian akan berperang bersama kaum muslimin. Disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Dajjal dan 70 orang Yahudi Asfahan melihat pasukan kaum muslimin yang berada di Baitul Maqdis pada saat itu, yang kemudian dikomandai oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, maka mereka berlari dan mencari tempat perlindungan sampai ke wilayah timur disebut dengan Babulut. Maka 70.000 orang-orang Yahudi ini kemudian pergi, kemudian berlari mencari tempat persembunyian, dan orang-orang pada saat itu seluruh pembedaan mengatakan, ya ayyuhal muslimun hada yahudiyun uktuluhu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang Yahudi sedang bersembunyi di belakang kami, maka bunuhlah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa syajaratul gharqad, kecuali ada satu yang kemudian mampu melindungi orang-orang Yahudi di akhir zaman, yaitu pohon Gharqad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta mengerikan hari ini, fakta yang begitu mencengangkan hari ini, ternyata orang-orang Yahudi dan orang Israel hari ini sudah kemudian meyakini hadis itu, dan mereka sudah menanam pohon Gharqad di wilayah timur Yerusalem. Makanya tidak salah Quran mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mengenal betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak keturunan mereka. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ini cukup bagi kita untuk mengenal bumi Syam dan penduduknya. Lantas apa yang terjadi hari ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Sudah hampir 2 tahun kemudian mereka kemudian dibunuh, dikejar, dibom. Hampir 65.000 kaum muslimin dibantai. Dan hari ini nampaknya dunia senyap, dunia Arab senyap, dan dunia kaum muslimin senyap. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahwa sebentar lagi ada genjatan senjata secara permanen. Ini menunjukkan nasrum minallah wa fathun qarib. Ini adalah salah satu tanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kaum muslimin. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa hari ini berjihad,
Kalau kita kemudian tidak bisa menginfakkan harta kita, kalau kemudian tidak bisa kemudian kita datang membantu saudara kita, maka ada satu amalan yang bisa kita kerjakan hari ini. La tansa fi husni da'watikum. Jangan pernah lupakan nama-nama mereka dalam setiap untaian doa kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu bina wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم عليك اليهود الذين قتلوا أطفال المسلمين ونساء المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة يا عباد الله